Selamat pagi. Jadi ini pagi buta, ora buta sih. Wis cerah. Ini pukul 5.30. Jadi event kali ini tuh bisa dibilang VIP service ya, karena yang datang itu dari SKK Migas, K3S, terus media, terus ada Bupati dari Banyuwangi. Pagi ini kita mau mulai lagi setelah semalam selesai jam berapa, Mbak? Setelah semalam selesai jam 12 itu paling lama ya teman-teman. Jadi sekarang sedang bersama ini Mbak Lucy adalah siapa, Mbak? Dari Banyuwangi. Sebagai apa di sini? Mbak Lucy sebagai apa? Siapa ya? Apa? Dingin ya, kan sampean dewani pasti. Enggak. Ini lagi nangin Pak Bupati. Ini adalah yangnya Pak Bupati. Iya, ngarep. Iya. Bahaya nih saya nih. Mana wangi nyalon ini? Berat ini, berat. Jadi Mbak Lucy ini adalah apa sih jenis Mbak ajudan ngono waktu sih? Bukan. Apa? Kadang-kadang merangkap jadi spree, kadang-kadang staf biasa, kadang-kadang ajudan, kadang juru potret. Oh, all round lah pokoknya. Iso ae. Emergency response team has been in Hotel Tentrem Jakarta. Consists of firefighting team. Baik, dengan digunakan maka dibuka acara Lokakarya Media Politika SMK KKKS Jawa Bali Nusa Tenggara. Ya itu kalau ya nanti 10.000 barel. Ya 10.000 barel per hari. Nah itu pun baru kita ngomong ya segitu itu kalau sudah betul-betul diproduksi gitu. Jadi nanti rencananya Pak Bupati mau ngomong apa, Mbak? Pak Bupati itu nanti mau mengatakan tentang Banyuwangi, bagaimana dengan potensi yang ada, kami dari zero to hero, dari mystic, from mystic to majestic. Nah, Banyuwangi sekarang seperti itu. Gila. Orang ke alas Purwa itu yang dicari bukan panorama saja, biasanya cari kesaktian. Pulang orang bawa dapat keris karena ada tempat gua-gua pertapa. Nah jadi tidak ada orang investasi Pak, orang bertapa cari keris saja dulu di Banyuwangi. Ini kan berat, padahal kita punya luasan wilayah yang luar biasa seperti ini. Nah, begitu juga terkait dengan kondisi keamanan, ini menjadi isu penting. Lapangan pekerjaan ini menjadi isu yang sangat sentral. Kalau Solo the spirit of Java, maka Sunrise of Java inilah menjadi spirit. Nah saya kira unit organisasi semua kita harus punya tagline yang bisa menjiwai dan itu bisa menggerakkan spirit baru. Nah, apa sih yang harus disiapin jika eventnya seperti ini? Jadi misalnya kategori itu orang yang datang tuh VIP ya, orang-orang petinggi. Jadi yang perlu kita siapkan itu adalah satu, mobil, driver, dan hospitality itu yang tingkatnya tuh VIP. Misalnya gini, jadi driver yang udah biasa handle orang-orang VIP. Jadi kan biasanya orang VIP itu perlu dibukain pintu, terus mobilnya tuh harus bagus. Ya minimal misalkan kalau ngomongin merek ya Innova Reborn lah ya. Kalau misalkan sedan ya Camry. Terus dari segi pakaian driver gitu udah pakai safari gitu-gitu loh. Terus di mobil tuh disediain minum di pintu kanan kiri itu udah ready minum tuh, dari air putih, terus minuman yang berasa, terus jangan lupa buah. Nah, karena tadi kan jemput Pak Bupati itu dari Solo, dia flightnya dari Surabaya ke Solo karena perjalanan penerbangan dari Surabaya ke Jogja tuh nggak ada. Maksudnya waktunya yang tepat nggak ada gitu loh. Jadi terpaksa dari Surabaya ke Solo. Akhirnya kan kita penjemputan di Solo. Nah itu disediakan tuh kayak tadi minuman, air putih dan minuman rasa, terus buah gitu-gitulah ya. Yang ngerti toh kalau urusan protokoler gitu. Dan hari ini kan barengan sama Pak Jokowi mantu. Nah jadi tadi banyak flight yang kacau, jadi banyak flight yang ditunda dari kemarin tuh. Ya itu sedikit mempersulit sih ya.
tapi ya nggak apa-apa. Maka kemudian kami mendefinisikan ada program wajib, program unggulan, dan program penunjang. Tanpa mendefinisikan ini, nanti kita semua hal akan dikerjakan. Ribuan aspirasi banyak, keinginan direksi banyak, pimpinan banyak, tapi mereka tidak tahu mana skala prioritas yang harus kita kerjakan. Maka kita harus memilih ini, kira-kira begitu. Dengan kita memilih ini pasti tidak mungkin menyenangkan semua orang. Karena pemimpin yang menyenangkan semua orang bisanya nggak berhasil, karena kita tidak membuat pilihan. Maka kami bikin program prioritas seperti ini. Ada program wajib. Wajib ini tidak boleh ditawar. Pendidikan dan kesehatan. Maka kita pilih program unggulan adalah pariwisata ada di dalam. Sehingga dengan begitu nanti akan kami sampaikan juga. Kira-kira ini makronya. Inilah kinerja yang kami boleh, meskipun ini angka lama karena penumpang pesawat lebih dari 300.000 sekarang. Jadi Gini ratio 0,33 naik 0,29. Pengangguran terbuka kami 6% turun menjadi 2,55%. Kemiskinan kami turun menjadi 8,79%. Penumpang pesawat dari 7.000-an orang sekarang naik 300.000 orang per tahun. Jadi meningkat cukup signifikan. Dulu tidak ada penerbangan, sekarang sehari sudah ada 6 flight. Iya sih, emang Banyuwangi keren banget ya sekarang ya, dari segi pariwisata terutama. Ya, okay. Itu kuncinya apa sih Mbak sebenarnya? Kuncinya sebenarnya banyak, ada konsolidasi. Biasanya Pak Bupati bilangnya itu konsolidasi budaya. Dari macam-macam, dari konsolidasi budaya itu dari pariwisata kita bisa mengkonsolidasikan budaya. Bagaimana kita juga mengkonsolidasikan perilaku masyarakat. Ada suatu daerah yang di Bangsering itu, Bangsering Underwater itu dulu mereka itu pengebom ikan. Setelah dengan pariwisata yang maju seperti ini, mereka beralih dari dulunya pengebom ikan, sekarang berubah jadi pengelola daerah wisata. Juga kemarin ketua kelompok nelayannya juga dapat Kalpataru. Udah jalan-jalan lah ke Amerika, diundang ke sana keren. Udah keliling dunia Mas Ikhwan itu sekarang. Bagus, sudah sukses Pak. Saya ketemu orang nomor 2 lagi, Pak Bupati, nomor 1 itu bukan jalan. Nomor 1 itu agama, Pak Bupati. Jalannya bagus, uang agamanya cukup, Pak Bupati. Ancol Banyuwangi, Pak Bupati, kata orang mana. Jadi maksudnya meskipun jalannya bagus, Pak Bupati, kalau agamanya jelek ini hancur. Terus maksudnya apa? Bantuan masjid penting, Pak Bupati, sama modal, kira-kira gitu. Nah, jadi orang akhirnya, saya sampaikan ini ke setiap pidato supaya orang tahu bahwa urusannya tidak ada jalan. Terus kemudian saya ketemu orang yang ketiga, Pak Bupati, nomor 1 itu bukan jalan, pendidikan, Pak Bupati. Kalau pendidikannya bagus, orang cerdas, ini akan bisa kerja. Kalau Pak Bupati jalannya bangun bagus, sungai bagus, tapi nggak disiapkan pendidikan bagus, pengangguran di banyak akan tambah, Pak Bupati. Wah, benar juga saya. Nah, ketemu orang terakhir, Pak Bupati, nomor 1 bukan pendidikan, bukan agama, nomor 1 bukan juga jalan. Apa? Nomor 1 itu sehat, Pak Bupati. Meskipun masjidnya bagus, jalannya bagus, lek buatan sehat, buatan sakit melampah, Pak Bupati. Terus puskesmas dokter itu nomor 1, Pak Bupati. Nah, saya menyampaikan begini ke rakyat. Saya tidak menyalahkan orang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Tapi bahwa kita ada pilihan. Maka disinilah kita sesungguhnya, setiap leader itu harus menyampaikan pilihan sebenarnya, bahwa ada hal lain yang harus menjadi prioritas. Nah, oleh karena itu maka kita bikin begini kira-kira. Ada lagi ada satu event namanya Banyuwangi Tour de Ijen, itu event balap sepeda. Event balap sepeda ini yang terakhir kemarin kami dapat excellence dari UCI, termasuk salah satu yang terbaik di Asia. Jadi yang akhir kemarin ada juga yang startnya di pondok pesantren. Malamnya tuh pakai sarung waktu mau sign in. Mereka itu pakai sarung. Itu mengenalkan bagaimana pesantren itu kita membawa misi perdamaian lah, intinya seperti itu. Yang berikutnya kita punya line of fitnah. Dulu saya punya customer service yang jaga laki, Pak, tukaran terus Pak sama LSM. Saya ganti perempuan nggak pernah tukaran. Jadi dia kalau tanya ada Pak Sekda nggak ada, dia masih ingin, padahal memang nggak ada. Ditanya ini ada. Jadi kalau yang jaga laki itu banyak berantem. Tapi begitu saya ganti perempuan semua, memang lemahnya laki-laki sama perempuan. Nah, akhirnya nggak ada yang berasa dong. Nah, inilah pelayanan publik kami yang kami bikin, dan semua sistem Bapak bisa cek dari sini kalau Bapak main ke sana. Teman-teman kemarin main ke sana. Setiap hari kami siapkan kuliner lokal, tamu siapapun kami terima di tempat ini dengan tempat yang nyaman. Ini semua kami siapkan untuk menerima tamu, baik orang yang ada berkepentingan dengan Pemda maupun tidak. Sehingga kami memperlakukan rekan rakyat sebagai customer dari setiap apa yang kita putuskan.
Buat tamu VIP juga harus kita perhatikan buat meals atau makanan yang tersedia di hotel. Jangan sampai ada makanan yang tidak layak untuk mereka, atau memang benar-benar servisnya harus memuaskan, rasanya enak dan cukup memuaskan untuk pelayanan dari makanan dari hotel itu. Dan juga buat room service-nya, tamu seperti sekelas bupati dan dari SKK Migas seperti itu, untuk room service-nya biasa kita pakai deluxe atau residential suite, tapi di hotel yang berbintang 5. Oke, jadi ingat, pastikan hotel yang digunakan untuk mereka adalah hotel yang berbintang 5, yang ada bathtubnya coy, dan ada TV gedenya kayak gitu coy. Lagi pelayanan misalkan dari sound system jangan sampai trouble. Itu kan ganggu banget ya. Sound system kayak nging gitu udah ganggu, udah nggak enak. Terus lagi etika floor crew, misalkan ngasih mic itu kan ada etikanya. Terus etika naik panggung itu gimana, nanti kita bahas next ya. Karena problem di daerah bukan orang sakit tidak bisa membayar di puskesmas dan rumah sakit, karena dia sudah gratis, tapi problemnya dari rumah menuju rumah sakit ini masalahnya. Ini per desa sudah ada semua ini, ini seperti itu. Ini inisiatif desa, bukan inisiatif. Sehingga dengan begitu mereka bisa menjalankan. Tapi sekarang ini tidak hanya untuk ngangkut orang sakit, akhirnya sekarang fungsinya melebar. Banyak orang mau nikah pakai ini sekarang ini di kampung. Ini mall pelayanan publik. Ini yang paling baru produk kami. Setelah kami pulang dari Azerbaijan, di mana Georgia dan Azerbaijan oleh PBB ditetapkan sebagai negara terbaik pelayanan di dunia. Belum di akhirat, tapi baru di dunia. Karena apa? 400 pelayanan di satu tempat. Kami pulang langsung kami jadikan satu di mall ini. 142 layanan sekarang ada di tempat ini. Mulai orang lahir, nikah, BPJS, termasuk polisi saya tarik ke sini, termasuk sekarang saya mengirim surat ke imigrasi supaya ke depan untuk pelayanan paspor bisa ditempatin. Jadi mall pelayanan publik ini ngurus mulai dari lahir, procot, macam-macam sampai urusan nikah ini. Ini ada begini. Kalau tidak percaya besok Pak Lugi main di sini. Ini semua pelayanan ada di sini. Jadi satu tempat selesai. Ini ada mall yang kita sekarang MOU dengan Gojek. Saya sadar betul teknologi tidak bisa disingkirkan, tapi dirangkul. Maka menurut Gojek satu-satunya daerah yang ngajak mereka adalah Gojek. Gojek besok tanggal 15 kami tanda tangan besar di Jakarta. Dia menyiapkan shelter di puskesmas. Saya minta Gojek boleh masuk, tapi harus memberikan pelayanan kepada rakyat. Salah satunya Gojek akan memperluas layanan kami di mana rakyat miskin tidak perlu antri obat, karena Gojek akan mengantar obat ke rakyat miskin di rumah masing-masing. Sehingga dengan demikian bahwa Gojek ini kita paksa untuk memberi manfaat. Termasuk Gojek membuat aplikasi ke restoran-restoran yang di pedalaman tapi kulinernya hebat. Maka kalau kemarin besok teman-teman bapak-bapak ke Banyuwangi, kalau mau makan nasi tempong bawah nggak usah naik mobil ke atas. Karena begitu bapak klik GoFood, paha nasi tempong ayam bawah akan diantar ke kamar masing-masing. Tapi nggak apa-apa, selama bukan paha orang nggak apa-apa. Nah, ini Gojek. Kita ada 3-in-1, lahir pocot, pulang bawa akte, kartu anggota, dan lain kartu keluarga dan lain-lain. Ini pelayanan secara elektronik. Kita sekarang PAD kami orang bayar pajak Pak, langsung lewat HP-nya masing-masing Android di desa dan semua staff. Ini untuk menekan kebocoran data. Dulu Banyuwangi PAD-nya hanya 90 miliar, sekarang 522 miliar. Target kami tahun ini 700 miliar. Baik gitu. Banyak deh, makanya jalan-jalan ke Banyuwangi. Setelah lagi Blue Fire. Udah pernah ke Banyuwangi belum Mas Bagus ini? Sudah ke itu. Kemana? Pelabuhan apa? Mau ke Bali. Itu dulu Banyuwangi itu dulu cuma tempat kencing, cuma tempat transit, tapi sekarang sudah enggak lagi. Kunjungan wisatanya udah naik, banyak lah yang udah kami capai selama kepemimpinan Bapak. Saya kira kalau boleh saya nebak, kenapa semua itu bisa dilakukan? Karena Pak Bupati mengamalkan salah satu ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang maksudnya kurang lebih kalau kamu itu bekerja secara profesional, bukan hanya yang di bumi yang memberikan jalan keluar, tapi yang di atas yang memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi matur nuwun sangat Pak Bupati yang telah menginspirasi luar biasa kepada kita semua
untuk bekerja lebih baik dan lebih baik. Jazakumullah khairan katsir. Matur nuwun sangat Pak Bupati kepada semuanya. Makin keren ya. Ya, keren. Semakin baik ya Mbak. Oke. Bisa dicontoh buat pemimpin daerah yang lain ya. Jadi bisa belajar kepada Bapak siapa namanya? Abdullah Azwar Anas. Oh. Follow Twitternya, belum? Follow Twitternya, follow IG-nya. Nah. Jadi kayak gitu-gitu kan penting kan untuk Penting. memajukan Indonesia gitu ya. Penting. Iya. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ali Masar atas kata penutupnya. Dan tentunya Bapak Ibu, sebelum saya tutup acara ini, saya juga akan informasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa nanti malam pada pukul 6 malam Jauh Pak sama ini. Jamu buat. Apa sih jamu ya? Buat cairan itu sih. Apa kena kata apa jenenge retak-retak angin. Terangin. Sari roti mas angin. Kata retak titik sari roti.